Mas Seno, efek ke Pilpres ternyata masih berujung, masih terasa sampai ke pilkada serentak. Dan itu artinya sebetulnya tidak terlalu menguntungkan buat kader-kader yang diusung PDI Perjuangan kah? Ya, bukan hanya untuk PDI Perjuangan sebetulnya, tetapi kita sadar bahwa di dalam pemilu itu kan kita harus stick pada rule of the game. Bagaimana game itu bisa dimainkan dengan fair, memberikan kesempatan yang adil untuk semua tanpa terkecuali. Tapi kan faktanya kita melihat bahwa memang pilkada tahun ini momentumnya sangat dekat tarikan nafasnya dengan Pilpres. Sekedar sebentar saja setelah Presiden memberikan pidato bahwa beliau akan menjadi presiden untuk semua, tidak hanya untuk mereka yang memilih Pak Prabowo, tapi juga untuk semuanya yang tidak memilih. Sebentar setelah itu lalu sudah ada pilkada, yang mana beliau kemudian harus berperan juga, tidak hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai ketua umum partai, yang mana kemudian beliau mengambil hak politiknya untuk memberikan endorsement kepada berbagai calon. Yang artinya ini semacam political awkwardness terjadi. Ini gimana lalu? Apakah instruksi itu hanya akan dilakukan oleh kemudian katakan kader, simpatisan dan pemilih Gerindra? Atau juga dalam hal ini misalnya adalah bagian dari anak buah beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintah? Publik akan membaca ini sebagai suatu awkwardness yang saya bilang tadi. Maka dari itu banyak publik bertanya-tanya, apakah ini sebenarnya Pak Prabowo dengan kehendak sendiri, atau ada orang lain sih, kekuatan lain sih yang minta Pak Prabowo melakukan itu. Karena memang awkwardness itu terjadi gitu di masa yang begitu singkat. Maka saya rasa sebenarnya ini bukan hanya untuk PDI Perjuangan saja, tapi pada siapapun yang sekiranya mengalami posisi politik yang berbeda dengan Pak Prabowo atau presiden atau siapapun itu, tentu saja ini akan ada perdebatan di sini dan publik saya rasa mulai semakin matang diskursusnya tentang hal ini. Apapun saya rasa pemilu itu adalah harusnya menjadi sarana kedaulatan rakyat. Kita ingin melihat bahwa bagaimanapun siapapun itu yang menang, waktunya anak-anak muda, rakyat untuk bersuara dengan jernih. Tetapi kan kita lihat bahwa pemilu saat ini tidak lepas dari peristiwa beberapa bulan terakhir yang menunjukkan suatu akumulasi publik yang kritis. Ini terhadap munculnya peringatan darurat. Pada saat pilkada dulu seakan-akan akan disetting untuk kemudian memenangkan calon-calon tertentu, yang mana ini adalah bagian dari kekuatan kuat kekuasaan. Nah, buat kami maka saat membaca hasil quick count ini menjadi memunculkan kembali memori publik tentang apa yang terjadi beberapa bulan belakangan. Bukan suatu yang mengejutkan, tetapi tentu kami akan tetap mengambil langkah-langkah yang mengkritisi jalannya pemilu kemarin. Itu Mbak Sylvia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.